Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya adalah Maulinda, SSI MSI. Saat ini saya adalah seorang bertugas sebagai dosen di Fakultas Teknik Universitas Rambi Mekah, Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Nah, teman-teman semuanya, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ajar di Fakultas Teknik Universitas Rambi Mekah. Selama ini Fakultas Teknik mempercayakan saya untuk mengampu mata kuliah Fisika Dasar dan Kalkulus pada 4 prodi di Fakultas Teknik, yaitu prodi Teknik Komputer, Teknik Industri, Teknik Lingkungan, dan Teknik Kimia. Nah, terkait video yang saya buat ini adalah untuk syarat saya mengikuti sertifikasi dosen SMART tahun 2021 pada unsur pendidikan dan pengajaran. Baik teman-teman, untuk lebih memudahkan saya menjelaskan bagaimana sistem pembelajaran yang saya lakukan, teknik pembelajaran, media pembelajaran yang selama ini saya lakukan di Fakultas Teknik, saya akan coba share screen untuk memudahkan saya. Nah, di Fakultas Teknik awalnya pada tahun 2020-2021 ganjil, di sini saya mengambil tahun ajar 2020-2021 ganjil pada saat pandemi tentunya itu kami melakukan perkuliahan secara daring ya, secara daring, dan platform yang saya gunakan sebagai media pembelajaran saya di sini adalah menggunakan Google Classroom. Nah, di sini terlihat ada mata kuliah fisika pada 4 buah prodi yang saya ampu. Ini pada prodi Teknik Lingkungan, Teknik Industri, dan Teknik Kimia, serta Teknik Komputer. Nah, adapun kegiatan aktivitas yang saya buat di platform Google Classroom ini yaitu terdiri dari absensi semester ganjil 2020-2021. Ini merupakan absensi kehadiran mahasiswa. Nah, pada absensi ini saya setiap mengisi, saya akan membatasi durasi pengisian kepada mahasiswa supaya melatih kedisiplinan mahasiswa dan keseriusan mahasiswa tentunya, walaupun proses pembelajaran yang kami jalankan itu secara daring. Nah, kemudian materi dan bahan ajar yang akan saya berikan kepada mahasiswa saya kirimkan juga melalui platform Google Classroom ini. Nah, di sini saya kirimkan setiap pertemuannya dari pertemuan 1 ya sampai pertemuan ke-13. Nanti ada pertemuan 14 dan sampai 15-16 itu sudah UTS dan UAS. Nah, materi yang saya kirimkan itu bisa berupa dalam bentuk PDF, dalam bentuk slide atau PowerPoint, atau juga dalam bentuk video tentunya. Nah, selanjutnya biasanya saya mengirim materi ini 1 hari sebelum perkuliahan dimulai. Nah, tujuan saya supaya ketika mahasiswa dan saya mulai melakukan proses pembelajaran, mahasiswa sudah memiliki bekal untuk kita diskusi di dalam kelas nantinya. Nah, diskusi yang kami lakukan interaksi biasa saat pandemi, saya melakukan proses pembelajaran sekali-sekali melalui Zoom atau juga melalui diskusi-diskusi langsung di Google Classroom ini. Nah, atau juga terkadang melalui WA. Jadi kalau saya tidak memaksa mahasiswa untuk berkomunikasi di Google Classroom karena terkait dengan sinyal internet yang tidak baik di daerah pelosok tentunya. Nah, terkadang melalui WA juga saya diskusi dengan mahasiswa, dan apabila memungkinkan sinyal yang bagus maka aplikasi Zoom juga sudah pernah kami lakukan. Nah, kemudian untuk tugas, kuis, UTS, dan UAS semuanya saya
tampilkan juga di aktivitas di platform Google Classroom ini. Setiap tugas yang saya berikan kepada mahasiswa, misalnya tugas kelompok, ini saya detilkan arahan instruktur dari saya, sehingga saya harapkan mahasiswa dapat mencerdasi atau melaksanakan apa yang saya instruksikan. Kemudian jawaban-jawaban dari tugas yang mahasiswa kerjakan, saya mintakan mereka untuk mengirim ke platform Google Classroom juga. Nah, UTS dan UAS saya buat soalnya dalam bentuk Google Form ya, dalam bentuk essay, kemudian nanti jawaban essay tersebut diupload ke Google Form. Itu akan lebih memudahkan saya untuk memeriksa, dan nanti jawaban tersebut akan saya kembalikan kepada mahasiswa. Kalau misalnya nilainya sedikit, saya akan melakukan remedial sampai nilai mahasiswa itu mencukupi untuk nilai yang baik. Nah, kemudian selain ini proses pembelajaran pada semester ganjil 2020-2021 dan genap tentunya. Nah, untuk proses pembelajaran 2021-2022 ganjil sekarang yang sedang berlangsung sekarang, universitas mewajibkan kami untuk menggunakan aplikasi e-learning. Nah, di sini terlihat bahwa saya juga mengajar di 4 buah prodi yang ada di Teknik Informatika terkait mata kuliah fisika dasar dan kalkulus. Di sini fisika dasar ya. Nah, dan kalkulus. Walaupun untuk aplikasi e-learning yang ada di universitas di fakultas ini belum begitu maksimal, tetapi kami terus berupaya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan sehingga nantinya akan menjadi maksimal. Nah, kemudian di dalam e-learning ini saya juga mengajar kalkulus di prodi teknik industri. Nah, ya, kalkulus di prodi teknik industri. Kemudian di teknik industri juga saya mengajar mata kuliah fisika dasar. Baik. Nah, untuk interaksi proses pembelajaran semester ini, saya kebetulan mahasiswa juga sudah ramai yang ada di daerah Banda Aceh, maka saya akan mengadakan tatap muka atau hibrid. Jadi sebagian luring, sebagian tatap muka. Karena ini mengingat mata kuliah yang saya ajarkan ini kalau dilakukan secara daring kurang efektif. Mahasiswa juga sudah mulai mengeluh karena kurang efektif dalam menerima, memahami materi yang mereka terima. Dan untuk tatap muka saya lakukan beberapa kali, selanjutnya tetap melalui platform e-learning dan diskusi melalui WA dan sebagainya. Nah, diharapkan dengan hibrid ini saya bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap mahasiswa, sehingga walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, semangat mahasiswa untuk belajar akan tetap berkobar tentunya. Nah, selanjutnya selain saya media pembelajaran yang saya gunakan di sini, media pembelajaran lain, yaitu sebelum saya memulai proses pembelajaran, saya selalu memberikan file RPS saya kepada mahasiswa. Nah, ya di sini ya, oke. File RPS. Nah, di RPS ini saya menggunakan perangkat RPS yang saya buat di sini adalah capaian pembelajaran ya, CPL Prodi, kemudian ini saya susun berdasarkan CPL ESN Dikti dan CPL Prodi tentunya. Kemudian CPMK saya susun berdasarkan CPMK dari Pedoman Akademik Prodi. Kemudian deskripsi singkat mata kuliah saya cantumkan juga di sini, bahan kajian, referensi yang terupdate juga tentunya, dan media pembelajaran. Baik. Nah, komponen-komponen item semua terkait proses RPS dalam proses pembelajaran dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ini saya cantumkan semua di sini. Di dalam proses pembelajaran sebelum melakukan pada pertemuan pertama, biasanya saya membagikan RPS ini kepada mahasiswa untuk mereka, untuk sebagai acuan mereka untuk membaca atau mengetahui materi-materi apa saja selanjutnya yang harus disampaikan disampaikan minggu depan. Kemudian
sejauh mana pemahaman yang harus mereka pahami terkait materi-materi yang akan saya ajarkan nantinya. Dan itu sudah saya lakukan selama ini, dan saya lihat mahasiswa semakin aktif dan public speaking mereka di dalam kelas itu semakin meningkat karena mereka sudah mempelajari di rumah mereka masing-masing terlebih dahulu. Baik, nah di dalam proses pembelajaran, aktivitas pembelajaran atau pengalaman mahasiswa itu dalam bentuk ceramah ya, mahasiswa mendengar materi yang saya sampaikan, kemudian ada kasus yang akan kami selesaikan secara bersama-sama. Baik, nah saya rasa untuk proses pembelajaran, media pembelajaran saya pada Fakultas Teknik, demikian yang dapat saya jelaskan. Saya terus akan mengupdate metode-metode terbaru dan informasi-informasi terbaru terkait proses pembelajaran, media pembelajaran, dan teknik pembelajaran, sehingga nantinya akan meningkatkan capaian pembelajaran lulusan mahasiswa saya menjadi mahasiswa yang berkompeten tentunya di bidangnya masing-masing. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih dapat belajar seperti biasa. Salawat beriring salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sebelumnya selamat bertemu di aplikasi Zoom, pertemuan pertama kita melalui aplikasi Zoom. Ini karena keadaan pandemi, masih dalam keadaan pandemi, tetapi tidak memutuskan semangat kita, tidak membuat semangat kita berkurang untuk belajar. Itu harapan Ibu untuk kalian semua. Oke, gimana keadaan kalian? Sehat? Baik Bu. Alhamdulillah. Oke. Untuk pertemuan pertama ini mungkin Ibu bisa langsung menjelaskan menampilkan kepada kalian panjang di RPS. Nanti kalian lihat bahwa pokok-pokok bahasan yang harus kalian pahami, kajian-kajian, harapan-harapan yang harus kalian pahami, yang harus kalian kuasai untuk dalam hal besaran, satuan, dimensi, dan angka penting ini. Kalian harus paham tentang besaran, dimensi, satuan, pengukuran, dan angka penting. Nah, tentunya ini bukan hal yang sulit. Oke, mungkin Ibu bisa bertanya, atau mungkin siapa yang mau menjawab silakan. Apa itu yang dikatakan besaran? Oke, silakan. Ingat ya, setiap mahasiswa yang aktif akan menjadi penilaian tersendiri bagi Ibu ya, dan itu menjadi nilai bonus. Jadi semakin aktif semakin baik. Silakan Roja, mungkin besaran. Silakan. Ya, silakan. Besaran adalah sesuatu yang memiliki besar nilai dan dapat diukur dengan hasilnya dinyatakan dengan angka-angka. Oke, bagus, sudah ingat. Kemudian dimensi, silakan. Siapa dimensi? Mungkin dimensi? Ya, silakan Aditya dulu. Ya, Roja ini dulu ya. Aditya silakan. Dimensi merupakan suatu lambang untuk besaran. Terus? Lalu ada lambang dimensi, yaitu dicirikan dengan menggunakan kurang siku. Lalu ada dimensi besaran pokok. Besaran pokok dimensinya sudah ditetapkan atas kesepakatan internasional. Oke. Iya. Oke, bagus. Selanjutnya satuan. Silakan, Maulana Ihsan, satuan. Maulana Ihsan? Iya Bu, ya. Ya, silakan. Satuan itu apa? Satuan itu suatu unit yang digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran
Momentum, ruang dan waktu itu merupakan dua hal yang terpisah, ya. Kalau pada fisika klasik itu posisi dan momentum itu dapat ditetapkan secara tepat. Nah, ruang dan waktu itu merupakan dua hal yang terpisah. Dia dari hukum Newton. Nah, setelah berkembangnya penelitian, maka muncullah yang namanya fisika kuantum itu setelah tahun 1920, di mana ketidakpastian posisi dan momentum partikel, kemudian ruang dan waktu itu merupakan satu kesatuan. Itu dari teori dualisme gelombang partikel, teori relativitas Einstein. Oke ya, ini merupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan, ya kan? Nah, itu kan besaran fisika itu baru terdefinisi jika adanya nilai dan ada satuan. Nah, misalnya nih, diketahui F sama dengan M kali A gitu. F sama dengan 12. Tetapi kalian tidak menulis satuannya, berarti besaran fisika itu belum terdefinisi. Seperti itu ya. Jadi sangat penting untuk kalian pahami bahwa besaran dan satuan itu adalah satu kesatuan, ya. Jika sudah memiliki nilai dan yeah. tidak memiliki arah, sedangkan besaran vektor memiliki nilai dan arah. Oke, itu perbedaan keduanya ya. Harus tahu ya, itu dasar. Gimana sih lambangnya? Apa lambang satuannya? Nah, itu kalau misalnya hanya melihat dari slide yang Ibu paparkan, itu tidak akan efektif. Jadi, Ibu akan memberi tugas kepada kalian, tugas kecil, lengkapi tabel ini. Nanti Ibu akan periksa ya. Ibu akan periksa, lengkapi tabel. Nah, ini dia contohnya. Ibu sudah buat dalam 5 variabel gaya. Tolong perhatikan ini, misalnya A, gaya sama dengan massa kali percepatan rumusnya ya. F sama dengan M kali A, ya kan? Nah, kemudian untuk massa, tadi kita sudah lihat di sini, massa. Nah, dimensinya kan M ini ya, ya kan? Ya. Ini dimensi M, kemudian percepatan itu dimensinya, percepatan itu rumusnya apa? A sama dengan V per T ya, A V per T. Jadi dimensi V itu L, T itu adalah waktu. Pangkat minus 2 ini karena V per T. Jadi kita buat dalam bentuk perkalian, jadinya LT pangkat minus 2 ya. Pembagian dibuat dalam bentuk perkalian. Nanti ini sudah kalian pelajari, nanti diinikan lagi. Ini hanya Ibu ulang saja review. Kemudian jadi kita skala nonius nilai-nilai ketidakpastian disebutkan semuanya ya. Tugas itu, Bu. Mana? Tugas itu, Bu. Iya, tugas. Ya, tugas dikerjakan sedikit-sedikit tidak masalah ya. Nah, kemudian di dalam pengukuran itu kita pasti ada sering yang namanya kesalahan ya, atau human error gitu. Jadi makanya diperlukan adanya kalibrasi sebelum pengukuran ya. Sebelum pengukuran harus ada kalibrasi. Ini jadi dia bingung sendiri inilah. Ini belum ada yang diukur tapi kok sudah lagi? Oke, tidak ada, Ibu rasa tidak ada, sudah cukup ya untuk hari ini. Mudah-mudahan dalam pembelajaran hari ini kalian sudah paham apa itu yang dinamakan, apa itu besaran, satuan, dimensi, angka penting, dan pengukuran. Nah, tentunya implementasi di dalam pokok-pokok itu juga kalian harus, pokok-pokok bahasan yang sudah Ibu sebutkan tadi, sudah bisa kalian tahu di mana sih letak implementasinya. Mungkin nanti pada pertemuan ke depan, terkait dengan kinematika gerak, nah di situ banyak implementasi daripada materi besaran dan satuan. Kita akan lebih banyak kajian di situ lagi. Ini hanya untuk review bagi kalian supaya siap menuju ke materi-materi yang selanjutnya. Oke, Ibu rasa untuk hari ini terima kasih atas ilmu fisika yang mempelajari tentang ilmu gerak ya. Nah, tujuan daripada tujuan yang profesionalnya, karena setiap kita belajar kita harus memiliki tujuan. Untuk apa kita mempelajari itu? Kita dapat menentukan pada materi ini, diharapkan kepada kalian semua mahasiswa untuk dapat menentukan besaran, kemudian besaran kinematika, kemudian posisi, kecepatan, waktu, GLB, dan ada apa saja? Oke. Oke, selanjutnya kalau untuk dinamika
momentumnya, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Nah, kita sudah tahu tentang mekanika tadi. Selanjutnya, ulang sebentar. Di sini kita kan tadi sudah membacakan apa itu kinematika, apa itu dinamika. Ya, nah, mobil ini mengalami kecepatan rata-rata pada gerak transfer atau gerak lurus. Dia akan memiliki nilai perpindahan, ya, dan dalam waktu yang tertentu seperti itu. Nah, kemudian, kita beralih ke pembahasan soal sekaligus saja ya. Kita mungkin selesaikan yang kita nanti pembahasan soal kita bahas setelah materi tahu. Nah, ini yang namanya gerak lurus, gerak urat. Apa namanya? Gerak lurus. Ya. Ini apa yang nampak? Ya, gimana apa yang nampak? Mobil yang bergerak pada arah gerak lurus. Translasi ya, translasi. Dia bergerak pada arah gerak lurus. Otomatis ada 3 grafik, yaitu grafik jarak terhadap waktu. Ini jarak, ini waktu. A itu konstan tetap. Maka grafik P terhadap P, ini P, ini D. Dia akan kita mulai dari grafik A terhadap P dulu yang ya. A terhadap P ini, A sama dengan kuadrat. Ya. Ini kalau percepatannya adalah tetap. Kemudian kalau ini pada kecepatan V0, oke, ini pada kecepatan V0, dia akan mengalami garis lurus juga, ya, oke. Kemudian ini terhadap kecepatan terhadap waktu ya, kecepatan meter per second untuk percepatan meter per second kuadrat. Kemudian yang terakhir adalah grafik jarak terhadap waktu, dan dia akan membentuk grafik ya. Oke, karena rumus itu kadang-kadang sama variabelnya, tapi ketika kita tidak membaca, kita tidak tahu perbedaannya mana. Lanjut, nilai P ini kita substitusikan di persamaan S tadi. Nah, S ini ya kan? Nah, T ini kita masukkan dengan substitusikan. Jadilah seperti ini. Ya, kemudian jadi ya. Ini nanti dipelajari di rumah. Nanti slide-nya akan pelajari di rumah ya. Karena ini memang butuh kepentingan. Pada kasus sendiri, persamaan-persamaan yang kita gunakan itu berarti ya. Paham nggak? Bagaimana misalnya ada sebuah kasus, kemudian kita ada 5 persamaan nih. Bagaimana kita mengaturkan persamaan ini ke dalam kasus? Bagaimana kita tahu, kalau kasus ini pakai persamaan yang ini, bagaimana caranya? Kita mulai dengan data dulu. Nanti itu ceritanya. Kalau udah lihat kasus, kita nggak tahu. Ibu kita lihat kasus, kita lihat dulu penerapannya aja, penerapan ini gerak apa? Pesawat. Berarti gerak pesawat ini sudah melakukan gerak satu dimensi. Siapa yang gerak satu dimensi? Gerak satu dimensi apa lagi? Kereta api, oke ya. Kenapa itu kereta api gerak satu dimensi? Karena kecepatannya kan? Ada perubahan kecepatan? Nah, kalau pesawat? Nah, itu dia mengalaminya namanya. Kalau ada kasus seperti ini, nah, kita lihat dulu variabel yang diketahui. Di sini ditulis bahwa variabel yang sudah diketahui itu ada 3. Itu yang pertama V0, nilai V0-nya pasti diketahui kecepatan awalnya ya. Kemudian kecepatan 260 km per jam. Kemudian diketahui panjang landas atau jaraknya ya, jarak tempuhnya itu berapa? 200 meter. Berarti sudah 3 variabel yang diketahui. Oke. Kemudian ya, belum lagi gerak 2 dimensi, belum lagi gerak 3 dimensi. Kita nanti makan dulu yang dasar ya, supaya nanti lebih mudah. Kemudian kerjakan ya, tadi kan ada edukasi tugas.
tiga soal kerjakan. Kalau tidak paham dalam pembahasan soal yang tidak paham, kita akan ketemu lagi nanti silakan ke ruangan itu kita ada, kita tanya, kita diskusi lagi. Kemudian nanti akan selanjutnya ini juga tentang matematika. Nah, untuk pertemuannya kalau di buku dinamika, tapi ada dua kita bahas soal dulu, ya kalau lebih paham, nanti dinamika menjadi banyak lagi. Ya, jadi kita harus dulu kayak yang terhubung, artinya nggak efektif, maksudnya ya kan, mulai tidak efektif. Kemudian diminta kepada kalian kenali istilah-istilah ya, seperti dinamika, seperti info, itu nanti ketika kita masuk dinamika, diminta kepada kalian harus sudah membaca itu yang namanya dinamika itu apa, atau dinamika satu, dua, dan tiga. Ya, nanti ketika kita masuk itu bisa seperti hingga satu yang tidak bermanfaat harus masukkan dua maksud dengan oke. Ini cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Mungkin pertanyaan-pertanyaan nanti kita lanjutkan atau mungkin hari ini waktunya tidak mencukupi, boleh ruangan itu nanti silakan bertanya. Kita punya pertanyaan nanti kita bisa atau apa karena ini buat apa kita supaya yang kemarin kurang efektif ya kalau dari ini kita lebih bahas tentang pembahasan soal itu yang soal itu nanti kita bisa sharing secara pribadi yang belajar itu siap ya kita belajar. Oke, untuk hari ini Ibu Hasan cukup sekian. Untuk nanti ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya jangan lupa untuk mengerjakan soal yang sudah disebutkan. Kalau tidak paham selesai. Oke, paham ya? Terima kasih atas partisipasi dari kalian semua. Lebih dan kurang itu mohon maaf ya, mungkin ada penyampaian yang tidak berkenan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.